Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Productive Girls Community. Ya, perkenalkan ya, nama saya adalah Vira, asal dari Medan ya. Nah, insya Allah nih saya akan sampaikan tentang bingung. Kok nyampaikan tentang bingung ya? Nah, jadi bingung di sini maksudnya itu kita itu sebenarnya harus ilmu apa gitu, ilmu apa yang harus kita pelajari dahulu. Teman-teman tahu nggak ilmu apa yang harus kita pelajari dahulu? Apakah itu fikih, ataukah itu tauhid, apakah itu sunnah, apakah itu hadis? Jawabannya adalah adab atau akhlak, teman-teman. Jadi ilmu yang harus kita pelajari yang utama itu adalah, yang paling dasar adalah adab atau akhlak gitu. Jadi banyak nih, kalau kita lihat nih, banyak kasus seseorang yang mempelajari dan memiliki banyak ilmu, namun dia lupa mempelajari adab atau akhlak. Dapat kita temukan ada sikap sebagian kita ya terhadap orang yang beda pemahaman, bahkan masih dalam tataran ijtihadiyah ya. Yang terlihat adalah watak keras, terus nggak mau ngalah, sampai menganggap pendapat hanya boleh satu saja, nggak boleh ada pendapat yang lain. Ujung-ujungnya menyebutkan seseorang itu sesat gitu, menghisbikan seseorang, menganggap seseorang itu sudah keluar dari sunnah gitu. Padahal tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan para ulama kita sudah mengingatkan untuk kita tuh tidak meninggalkan mempelajari masalah adab dan akhlak. Dan inilah masalah yang pokok teman-teman. Namun barangkali kita lupa ya, atau barangkali kita terlalu ingin cepat-cepat bisa kuasai ilmu yang lebih tinggi, atau niatan dalam belajar kita yang sudah berbeda ternyata, hanya untuk mendebat orang lain. Nauzubillah ya teman-teman ya. Nah, ulama Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Kami mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Bisa dilihat teman-teman betapa para ulama kita itu sangat mementingkan yang namanya adab. Imam Abu Hanifah nih lebih sering mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan menguasai bab fikih. Karena dari situ beliau banyak memperoleh adab gitu, mempelajari adab. Nah, Imam Abu Hanifah itu berkata ya, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Begitulah kata Imam Abu Hanifah, teman-teman. Dan ingat, akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Bener deh, coba teman-teman perhatiin, orang yang akhlaknya itu baik, insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara yang baik juga, dengan akhlak yang baik juga. Bahkan menolak keburukan juga kita harus dengan cara yang baik. Maka benarlah kedudukan akhlak dalam agama sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, kalau kita ditanyakan, ini apa yang paling banyak amalan apa yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam surga? Ternyata Rasulullah itu menjawab adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Masya Allah kedudukan akhlak ini teman-teman ya. Sesungguhnya nih hadis Rasulullah juga, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis lain lagi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak baik. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ialah yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Kemudian, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan akhlak yang baik, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Jadi orang-orang yang berakhlak baik ini bisa menyamai derajat orang-orang yang menghabiskan seluruh malamnya dengan sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian Abu Darda meriwayatkan juga, aku mendengarkan Nabi SAW berkata, tidak ada yang lebih berat pada timbangan pada hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Tidak ada yang lebih berat daripada timbangan di hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Dan masih banyak lagi teman-teman hadis-hadis yang lain. Nah, Allah juga telah mensifati Rasulullah itu dengan sifat yang dengan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, akhlak yang agung gitu kan. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, Rasulullah. Nah, dan dahulu juga Nabi kita adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan sebelum nubuah itu datang, sebelum menjadi Nabi, Rasulullah digelari dengan gelar Al-Amin, yang dipercaya.
dan dikenal oleh semua tetangga-tetangganya sebagai orang yang jujur, orang yang baik gitu kan. Pergaulannya baik juga, paling indah muamalahnya, Masya Allah. Nah, kemudian ini kita bisa lihat juga pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Jadi memang kita harus mencontoh akhlaknya Rasulullah gitu. Dan perlu diingat ya, bab akhlak dalam syariat Islam itu adalah bab yang sangat luas. Tadi aja ada ulama yang mempelajari sampai 30 tahun ya kan. Nah, jadi ini juga nggak melulu khusus hanya pergaulan antara sesama makhluk aja, tetapi antara kita makhluk dengan Tuhannya juga, dengan Allah gitu. Maka dari itu seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Kenapa gitu? Karena masa Allah tuh udah kasih kehidupan sama kita, udah kasih nikmat sama kita, udah kasih rezeki, udah kasih macem-macem gitu. Masa kita mau berpaling gitu kan, menduakan Allah gitu kan. Nah, that's what makes them the worst. Jadi itu yang buat mereka tuh akhlaknya paling buruk. Orang yang syirik menduakan Allah itu adalah akhlak yang paling buruk gitu. Syirik adalah bagian dari akhlak yang buruk, bahkan kesyirikan adalah seburuk-buruknya akhlak. Nah, akhlak yang baik gimana contohnya? Nah, ketika Sahal Tasturi ditanya tentang akhlak yang baik, nah beliau menjawab, yang paling rendah adalah yang tabah menanggung derita, tidak membalas keburukan dengan keburukan, yang sepadan, berbelas kasih dengan orang yang menzalimi, memohonkan ampun untuknya dan menyayanginya. Begitu kata Sahal Tasturi. Terus kalau kita baik sama orang, udah berakhlak yang mulia lah gitu kan, aman dong kita berarti. Ternyata nggak segampang itu Ferguson Jadi nggak segampang itu. Kenapa? Rasulullah bersabda, bukan seseorang yang berakhlak tapi mengharapkan balasan di dunia. Maksudnya apa? Ketika kita berakhlak baik dengan harapan mendapat balasan di dunia, nggak ikhlas karena Allah, maka kita belum termasuk di antara yang akhlaknya baik. Walaupun kita udah baik sama orang, tapi niatnya salah gitu. Hadis riwayat Bukhari, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi jika sekedar membalas orang lain. Jika hanya niatnya sekedar membalas orang lain, sekedar ingin mendapat balasan, maka belum bisa dikatakan mempunyai akhlak yang baik. Jadi niatnya benar-benar karena Allah. Adapun orang-orang yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, tetapi tujuannya dunia tadi, dia tidak akan mendapatkan dari dunianya kecuali apa yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan dia tidak akan mendapat balasan di akhirat. Sama seperti kalau hijrah kan, tapi hijrahnya niatannya supaya dapat ikhwan gitu ya kan, supaya nikahnya sama ikhwan nanti. Ikhwan juga gitu, hijrahnya supaya dapat akhwat, bukan karena Allah. Maka insya Allah nanti dia akan dapat apa yang dia inginkan, tapi ridho di sisi Allah dia tidak dapat. Karena apa? Hijrahnya tidak tulus karena Allah, tapi karena ada sesuatu selain Allah. Nah, oleh karena itu hadis-hadis yang menjelaskan atau menganjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik menyebutkan balasan akhlak tersebut akan didapat pada hari kiamat, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga atau mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Begitu. Terus ada juga kan orang yang bilang nih, tapi aku tuh emang gini orangnya, keras kepala banget, susah nurut, susah nerima pendapat yang gak sesuai, gimana dong? Jadi kita harus ingat ya, bahwa kepribadian ini antara kepribadian dan karakter ya teman-teman. Kalau misalnya gini, kita berbicara tentang karakter dulu. Contohnya gini, Umar bin Khattab itu terkenal dengan kepribadian. Kita berbicara kepribadian dulu. Contoh, Umar bin Khattab itu terkenal dengan kepribadian yang tegas, dijuluki Furqan, sang pembeda. Sedangkan Abu Bakar terkenal dengan sangat amat lembut. Nah, mereka tetap pada kepribadiannya. Setelah Umar, Abu Bakar itu menempatkan kepribadian mereka pada tempat yang tepat. Misalnya berani, maka tempatkanlah berani itu pada berani melawan kezaliman. Kemudian malu, maka tempatkanlah kepada malu dalam berbuat kesalahan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tipe orang yang tegas, it's okay, jadilah seperti Ummu Umaroh yang sangat bersemangat berorasi menyemangati pasukan perang kaum muslimin. Perannya juga sangat besar. Kalau misalnya tipenya nggak yang berani, nggak yang tegas, kalau tipe yang lembut, ambil peran lain seperti Rufaidah radhiyallahu anha yang cekatan merawat pasukan perang kaum muslimin yang terluka di camp. Nah, jadi kepribadian dan karakter itu berbeda. Analoginya, kalau misalnya kepribadian itu ibaratkan pisau ada yang terbuat dari baja, dari besi, dari timah, aluminium. Nah, itu adalah kepribadian, nggak bisa diubah kan. Nah, sedangkan pisau yang tadi udah terbuat dari baja atau besi atau timah atau aluminium tadi itu dibentuk sedemikian rupa hingga ada yang menjadi tajam, ada yang menjadi tumpul, ada yang setengah tajam, ada yang tumpul banget, ada yang berkarat. Nah, ini adalah karakter. Jadi karakter itu bisa dibentuk, bukan diwariskan gitu ya, tidak bisa diwariskan, tapi harus kita
kembangkan, harus kita bangun secara sadar hari demi hari melalui proses yang tidak instan. Karakter bukanlah satu bawaan yang tidak dapat diubah seperti sidik jari, tidak, tapi harus diusahakan gitu. Nah, jadi kita harus membangun karakter yang gimana? Karakter yang sesuai dengan Al-Quran, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Nah, the last but not least, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.